Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ya Allah wa alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi zidna ilman wa Kita lanjutkan pelajaran tentang fikih. Dalam hal ini kita masih membacakan dari kitab Safinatun Najah, tapi yang kita gunakan itu adalah Safinatun Najah yang ada di pinggirannya dari kitab Kasyifatus Sajah. Kita akan membahas tentang pasal tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama yakni niat. As-sani ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. As-salis ghuslul yadaini, dan yang ketiga membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, hingga kedua siku. Jadi tangan itu dari anggota telapak tangan, dari pergelangan tangan ke telapak tangan, kemudian sampai ke siku. Tata caranya nanti ada di bagian selanjutnya. Kemudian mashu syai'in, ini mengusap sesuatu minar ra'si, dari bagian kepala. Al-khamisu ghuslu, yang kelima ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua tangan ma'al ka'baini, beserta dua mata kakinya. Jadi batasnya membasuh dua kaki ketika wudhu itu adalah sempurna hingga dua mata kaki. Jadi kalau hanya membasuh ujung-ujung jarinya saja tidak bisa. As-sadisu, dan yang keenam yaitu tertib. Jadi yang dimaksud tertib itu adalah urut dari tadi kan, dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, dan itu dilakukan secara tertib. Nah, kalau kemudian bertanya, loh kok nggak ada kupingnya Pak? Nah, kuping itu sunnahnya. Jadi kalau Anda mengusap kuping itu sunnahnya. Jadi yang wajibnya ya tidak ada kuping. Oleh karena itu sebagian orang mempraktekkan itu mengusapnya dari mengusap ketika mengusap sebagian kepala sekaligus dengan kuping. Jadi ada yang memisahkan, dan yang umum itu adalah memisahkan antara membasuh kepala dengan membasuh telinga. Nah, itu perlu diingat bahwa ada 6 hal dari fardu-fardunya itu. Kemudian pasal selanjutnya di halaman 19. Nah, ini ada penjelasan tentang niat. Nah, sering kali kita berdebat tentang niat itu kan gitu, karena niat itu bla 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 dan seterusnya. Mungkin yang sering nonton di YouTube ya, banyak juga di antara para ustadz juga memperdebatkan itu gitu kan ya. Kalau untuk pelajaran kita kali ini, karena seperti kesepakatan kita menggunakan standar fikih, kita menggunakan mazhab Syafi'i, dan yang kita gunakan kali ini untuk mata pelajaran kali ini menggunakan kitab Safinatun Najah, kita ringkas, tetapi saya menerangkannya menggunakan Kasyifatus Sajahnya. Maka ini dia pembahasan khusus tentang niatnya gitu. Jadi
Mengapa kok niat ini berbarengan dengan wudhu? Karena memang pembahasan pertamanya yang ada niatnya adalah wudhu. Nah, nanti di selanjutnya di ibadah-ibadah yang lain ada membahas niat, tapi musannif pengarang kitab tidak lagi membahas tentang niat itu. Faslun. An-niyatu qasdu syai'in, adapun niat ialah bermaksud pada sesuatu, muqtarinan yang secara bersamaan bifi'lihi dengan melakukannya. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya al-qalbu, di hati. Wa talaffudhu, nah ini yang jadi perdebatan tentang niat itu, tentang melafadzkan niat. Nah, kalau menurut Syafi'iyah dan musannif kitab ini, wa talaffudhu biha sunnatun, dan mengucapkan niat atau melafazkan niat itu adalah sunnah. Wa waktuha, dan waktunya inda ghusli awwal juz'in, yaitu ketika membasuh bagian pertama. Nah, bagian pertama itu apa? Dari minal wajhi, dari wajah. Jadi ketika membasuh wajah, ya, maka sudah diniatkan itu melakukan wudhu. Melafazkannya itu sunnah di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, jadi kenapa kok bisa disunnahkan? Ada argumentasinya, dikasih fokus saja itu untuk membantu lisan kepada hati. Nah, jadi karena hati itu adalah sedaging yang ada di dalam sanubari. Jadi memang kalau hati itu tidak bisa diniatkan, ya kalau kata ini cukup akar itu apa ya, terbayang saja tentang niat itu, terbayang, dan aku niat duduk. Nah, aku niat duduk misalnya di dalam hati, aku niat duduk. Nah, itu sudah cukup gitu. Kalau misalnya tidak mau dilafazkan. Kalau toh pun dilafazkan, ya yang umum diajarkan kepada kita, misalnya nawaitu wudu li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala, misalnya itu niatnya, lafal niatnya yang memang diajarkan untuk melafalkan seperti itu oleh para ulama. Jadi melafalkan niatnya itu adalah sunnah menurut kalangan mazhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab ini. Nah, kemudian tambahan keterangan dari musannif di bagian awal ini tentang tertibu, tentang tertib. Apa itu tertib? Alla yuqaddimu, ialah tidak mendahulukan udwan ala udwin, satu bagian pada bagian yang lain. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, tertib itu jadi nggak bisa Anda wudhu membasuh kaki dulu, itu nggak bisa. Ya Anda wudhu ya harus dari wajah dulu. Kalau membasuh kaki dulu maka ya tidak tertib. Nah, ketika wudhunya tidak tertib, maka dia tidak memenuhi tentang kewajiban-kewajiban wudhu itu sendiri, maka wudhunya batal. Nah, demikian untuk bab tentang fardu-fardunya wudhu itu. Jadi ingat bahwa ya kalau yang diperdebatkan tentang niat bla 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 dan seterusnya, yaitu bahwa niat di kalangan Syafi'i itu adalah sunnah. Sunnah hukumnya artinya dilakukan itu berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi ya cukup ya kalau kemudian nanti
dari mazhab yang lain kemudian tidak ada niat yang dilafalkan dan selainnya, yaitu perbedaan pendapat di mazhab. Mungkin ini untuk kajian kali ini, silakan nanti diperiksa kembali kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.